Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu kita bersyukur, hari ini kita bersyukur lagi, bisa jadi besok bersyukur, terus gak henti-hentinya bersyukur. Kalau syukur-syukur yang kita lakukan umpamanya maksimal, kita sendiri tak bisa menghitung. Allah bilang belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Apa maknanya? Maknanya jangan berhenti bersyukur. Maknanya jangan merasa cukup sudah bersyukur. Dan lebih dari itu, maknanya jangan lalai dari bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan rasa syukur kita kepadanya, maka dia berjanji dia akan menambahkan nikmat kepada kita sekalian. Seperti disampaikan, kita posisinya berada di surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu sebutan lain dari kata kiamat. Kalau boleh dilihat ayat pertama, apakah telah datang kepadamu cerita tentang kiamat? Nah, lahirnya memang pertanyaan, tapi dalam kajian bahasa Arab ini informasi, udah datang. Bahkan informasinya bukan datar-datar, tetapi menambahkan ketegasan. Sungguh telah datang hadis cerita tentang Ghasyiyah, hari kiamat. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan kepada kita, bukan kepada Nabi saja, terkait dengan kiamat, yaitu yang hendak disampaikan tentang kita sendiri nanti pada hari kiamat. Hari kiamatnya belum ada, tapi kata kerja yang disebutkan di sini sudah, hal ata udah datang. Gitu. Apa maknanya? Kata ahli bahasa, fi'ilnya fi'il madhi, padahal peristiwanya belum. Itu menunjukkan pasti adanya. Pasti. Saya beri ilustrasi lain. Iza ja'a nasrullahi, apabila telah datang. Yang pertama, saat ini turun, pertolongannya belum datang. Maka kemudian pakai iza. Iza dalam Al-Quran itu menunjukkan pasti datang. Begitu pastinya, seolah-olah telah datang. Menunjukkan kepastian. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari
digulungnya udah belum. Tapi kata kerja yang ada, kata kerja lampau udah. Apa maknanya? Pasti digulung. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan pasti. Nah, kayak begitu bahasa Arab mengantarkan. Beda dengan apabila dari kita, kata-kata kita. Saya berkata kepada DKM, besok apabila datang orang minta sumbangan, kasih. Pasti apa? Belum pasti. Apa pesannya? Jangan bayangkan seperti itu. Kalau apabila itu yang disampaikan, diucapkan oleh Allah, pasti. Kedua, apabila datang pertolongan Allah. Ini kan terkait dengan Fathu Makkah. Maka tanpa senjata itu mereka sudah kabur duluan, masuk ke Mekah dengan tangan kosong dan tanpa pertempuran. Justru mereka menjadi masuk Islam berbondong-bondong. Jangan dikira ini cuma sekedar cerita zaman itu saja. Itu sunnatullah. Kalau Allah sudah menginginkan kemenangan, bukan cuma di zaman Nabi Muhammad, di zaman kita dan seterusnya. Karenanya seyakin-yakinnya tidak mungkin Allah membiarkan kebenaran dicabik-cabik oleh kebatilan. Sampai hati enggak Allah melihat kebenarannya dicabik-cabik, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan semua menambahkan keyakinan bagi kita melihat fenomena kehidupan yang ada. Kiamat Allah tak cerita tentang singa, kambing, kerbau, atau tidak. Cerita tentang kita. Yang pertama, ada orang-orang yang khusyuk karena kehidupannya dipenuhi dengan mengejar keduniaan. Khusyuk itu dia. Kayak apa? Enggak ada yang dipikirkan tentang yang lain kecuali tentang dirinya. Gimana saya nanti dihisab? Gimana saya di Siratal Mustaqim? Bagaimana di mahsyar? Khusyuk sekali. Terus akhirnya masuk neraka. Dan yang kedua tentang manusia juga, orang-orang yang naimah, berseri-seri. Udah, tinggal kita pilih mana, gitu kurang lebih. Hingga mudah-mudahan surat ini dan yang lainnya yang kita baca terus mengiang di pikiran kita, sehingga menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita masuk nih ayat yang ke-17 berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di mana ayat Allah cerita tentang kiamat. Cerita tentang kiamat kategorinya hal-hal yang menakutkan. Maka terbayang mereka percaya apa enggak percaya. Enggak percaya. Bukan cuma saat itu, sekarang juga enggak percaya. Contoh global saja, contoh sederhana saja. Ceramahnya halal haram dulu. Ya gitu. Dan halal haram paling penting. Penting. Ceritanya neraka mulu, enggak surga. Ya, sekarang, dulu juga lebih dari itu. Maka Allah menambahkan keyakinan agar kita menjadi tambah percaya. Yang belum percaya jadi percaya.
dia selalu cerita tentang kekuasaannya. Kiamat setelahnya kebangkitan. Mana mungkin kita udah mati dibangkitkan, udah jadi tulang belulang, jadi satu sama tanah. Apalagi yang matinya itu dimutilasi, gimana itu? Udah dimutilasi sama. Apalagi yang model di bom, ya. Nah, Allah cerita seolah dalam ceritanya itu dia menjawab tuduhan tak mampu. Itu mah kecil. Maka dalam surat An-Naba dia tunjukkan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Itu menunjukkan kuasa. Siapa itu yang bikin bumi? Bukan cuma dibikin bumi, tapi penuh dengan kebutuhan hidup kita. Maka dengan kebutuhan hidup kita, hidup di bumi ini jadi tenang. Kayak apa tenangnya? Itu kayak mihada, bayi di ayunan dan seterusnya. Nah, akan halnya dengan surat ini Allah tunjukkan kuasanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Emangnya mereka enggak pada memperhatikannya, gitu bahasa kita. Memperhatikan apa? Onta. Bagaimana dia diciptakan. Terbayang menyebut onta, terbayang bentuknya, lahiriahnya. Pertanyaan mendasar terkait kuasa Allah, emang itu onta dibikin dalam bentuk lahiriahnya kayak begitu tanpa rencana, tanpa maksud, tanpa manfaat? Siapa itu? Apa manusia yang bikin? Apa kalian yang bikin? Itu baru bentuk lahiriahnya. Yang disebut onta, kalau saja hanya dipahami sekedar onta, maka bagi komunitas masyarakat di sana saja yang setiap hari bertemu dengan onta, kita nggak ketemu onta, maka berarti Allah tak menunjukkan kuasanya dalam konteks onta di negeri lain yang tiada onta. Maka maksud lagi-lagi bahasa Arab, semua binatang, ayam itu emangnya dibentuk tanpa rencana, dibikin seperti itu. Apalagi kambing, kerbau, dan nah itu maknanya. Baru kemudian ke dalam sedikit, setiap hari dia mengkonsumsi dagingnya. Tuh, suruh perhatikan itu. Lebih dari itu susunya. Baru kemudian aspek batin onta. Onta itu penurut. Onta itu kuat. Dan mereka manfaatkan kekuatan yang Allah berikan sesuai dengan geografisnya yang ada sebagai tunggangan, angkutan. Seolah-olah kalau disebutkan tak berakhir, mikir ngapa? Tak mungkin nggak diciptakan, pasti diciptakan. Siapa yang menciptakan? Apa mereka menciptakan sendiri? Dan diciptakan pasti ada tujuan, ada maksud. Siapa itu? Pasti tidak ada yang bisa bikin otak. Maka di situ seolah Allah berkata, menghidupkan orang yang sudah mati kecil. Kenapa kalian tuduhkan aku tak mampu? Gitu berarti. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa mereka enggak memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan? Dalam konteks kita, mana binatang yang tak mengagumkan? Semut, kita enggak pernah tuh mikir digigit semut sakit apa enggak? Hah?
Tak mungkin itu. Apalagi berpikir jadi sendiri. Siapa yang bikin? Pasti Allah. Bagaimana menguji? Menguji bahwa yang bikin pasti Allah. Cuma ada 3 kemungkinan yang diduga sebagai membikin alam semesta, semua yang ada. Yang pertama, manusia. Faktanya enggak, manusia enggak bikin apa-apa. Yang kedua, malaikat. Tak mungkin pikiran manusia sampai kepada bahwa yang menciptakan ini malaikat. Malaikatnya saja tak dijangkau oleh akal. Yang ketiga, jin. Tak mungkin sama dengan malaikat, gaibnya. Mana mungkin akal sampai kepada bahwa yang menciptakan ini adalah jin. Mungkin apa? Tidak mungkin. Oleh karena itu kesimpulannya, tak ada pikiran lain kecuali yang menciptakan di luar ini semua. Di luar ini semua apa dia? Itu Allah. Susah. Allah turunkan Nabi, Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Itu dia nikmatnya, enaknya punya Al-Quran. Gitu bro. Maka pesan Nabi, pegang baik-baik, pegang baik-baik. Bukan cuma yang bersifat konkret yang diciptakan oleh Allah, tetapi juga yang bersifat abstrak, kebaikan, keburukan, kejahatan. Apa jadi sendiri? Dia menciptakan dirinya sendiri? Tidak, diciptakan. Maka kemudian diberi pikiran untuk kita melakukan yang mana, kita pilih yang mana. Maka di sana ada konsep balasan. Balasan. Dia lakukan apa yang diperintah, dibalas dengan kebaikan. Dia lakukan apa yang dilarang, maka dibalas pula dengan keburukan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah habis menyuruh kita memperhatikan tentang onta, terus kok tentang langit? Sepintas pikiran nakal bertanya, apa hubungannya? Habis onta, kerbau kek, sapi kek, atau yang lainnya. Ini langit langsung. Langit. Oh, ternyata mufasir memberikan jawaban. Kalau terkait dengan penciptaan onta dengan berbagai macam kegunaan dan kelebihannya dalam kehidupan masih dianggap kecil, ya udah. Yang gede, apa itu langit? Disebut langit, benda-benda langit. Setiap pagi terbit matahari, matahari benda langit. Boleh bayangkan bagaimana andai kata matahari tak terbit 1 hari saja umpamanya, ya. Matahari yang di Ramayana udah enggak terbit-terbit. Dalam konteks matahari, apa yang ingin disampaikan oleh Allah paling menonjol dari sekian keluar biasaan Allah, yaitu kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan? Ini langit rata antara bagian sini tingginya dengan bagian sana sama tinggi. Kalau nggak sama tinggi, ini nggak enak dilihatnya. Pertama itu yang lahiriah. Maka jangan dikira kalau kita berdiri di puncak gunung, langit di sana itu pendek kan, sama tingginya, luar biasa. Maka pesawat seenaknya bisa terbang di mana saja dan bagaimana saja. Itu satu. Dalam ayat lain cerita tentang bagaimana langit dia angkat tanpa tiang bil ghairi amadin tarunaha. Tanpa tiang dalam ayat lain
Yang engkau lihat. Berarti pakai tiang apa enggak? Pakai, cuma enggak kelihatan. Kan hebat. Mana mungkin manusia atau jin atau malaikat yang bikin? Tidak mungkin. Kalau dia yang bikin, nanti yang bikin dia siapa? Kalau manusia yang bikin manusia nanti siapa? Udah terbantahkan secara rasional terkait dengan pencipta. Tak ada lain kecuali Allah. Ditinggikan langit tanpa tiang yang kau lihat. Artinya ada tiang, cuma nggak kelihatan. Nih, bapak-bapak enak kalau diceritain yang gaib-gaib. Pak, siapa yang punya keris bisa berdiri? Ayo. Hah? Ada KM punya. Harus berdiri. Ada yang diriin apa enggak? Ayo. Nggak mungkin diri sendiri. Ada yang megangin. Ya. Saya jadi nggak enak nih, banyak ahli keris. Itu apalagi ada yang namanya makhluk gaib, ya tidak? Ya, dia berkhidmat pada orang-orang tertentu, pegangin, dipegangin, dia sendiri nggak lihat diri. Belum lagi ada Pak Nazarudin punya keris terbang-terbang. Dan memang mereka orang gaib, makhluk diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa seperti itu, tembus tembok dia bisa. Ya, maka disebut makhluknya makhluk multidimensi, tak dibatasi oleh waktu dan ruang, tempat. Cepat dia. Lihat itu Ifrit, nggak tanggung-tanggung bawa istana ke depan Nabi Sulaiman. Belum selesai ngedip, udah ada. Tuh, banyak orang yang tergiur pada pengen punya ilmu kayak Ifrit. Hebat. Oke. Nah, rupanya jawabannya di sini kaifa rufiat, bagaimana ditinggikan tanpa tiang dalam ayat tadi? Pakai tiang. Tiangnya apa itu? Sunnah. Apa itu? Sunnatullah, hukum Allah. Ya. Dia ciptakan benda langit tak terhitung, diciptakan juga hukumnya. Kamu di sini, jangan kemana-mana, berputar pada porosmu dengan kecepatan yang sudah diukur oleh Allah pas. Dia tak bisa menambah kecepatan atau mengurangi. Nanti pada saatnya Allah yang mengurangi. Maka pada ayat yang tadi disitir, apabila matahari digulung, maksudnya digulung cahayanya jadi gelap. Maksudnya digulung cahayanya, dicabut sunnahnya. Pas dicabut sunnahnya nggak dipegang lagi. Maka planet-planet yang lain termasuk yang disebut bintang itu pada berjatuhan sunnahnya. Kalau di sini ada hiasan tasbih, sekeliling ini diikat pakai benang, kelilingi gitu. Bergelantungan dia karena tasbih benang yang mengikatnya dia masih berfungsi. Tasbihnya segede gundu, kecil, sekepal, kecil, wah segede besi gitu. Terus gunting di sini, gampang bagi Allah. Benangnya digunting ini. Kita lagi sholat Jumat berjamaah. Gimana kira-kira? Gitu kiamat. Ya, dicabut sunnahnya. Itu dia iza syamsu kuwirat. Oke, kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan? Ada yang sanggup menggambarkan kayak apa kuasa Allah. Kita satu-satu pegang bola besi bangsa 5 kilo, terus diri di lapangan, berapa lama sanggup megangin? Allah megangin.
dengan semua. Jadi terkait dengan kebangkitan, terkait dengan kiamat yang tak diimani, tak dipercaya Allah, dia tunjukkan kuasanya. Apalagi kuasanya yang hendak ditunjukkan dalam konteks ini, yaitu mereka yang ingkar terhadap kekuasaan Allah membangkitkan. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Gunung itu semen apa? Gunung itu pasir, diterpa oleh alam sekian lama lewat kuasanya jadi batu. Itu ada namanya batu empedu, maka ditembak, hancur pada begitu. Itu batu empedu ya paling segini udah nyengir gitu. Tuh Allah tunjukkan kuasanya, ya kan? Nggak taunya Pak siapa itu, Pak Chandra cukup minum air kelapa hijau, ya, plus madu, dibakar kelapa, ya. Jadi luka seberapa gitu. Pada saat yang sama tak berlebihan ketika Allah menunjukkan kuasanya menekan kesombongan. Kuasa itu bukan milik Allah, dibagi sedikit pada kita. Sombong luar biasa kalau udah kuasa itu. Ya, tuh. Ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi dihamparkan. Maka pertanyaan mendasar, bumi bulat apa datar? Hah? Ayo, apa yang jawab? Dua-duanya betul. Ketika itu bulat, memang faktanya. Kita ke toko buku itu Gramedia ada global, ada yang lonjong, ada yang datar global kayak meja. Itu kan hasil ilmu pengetahuan. Apalagi yang keliling dunia siapa itu? Columbus ya? Iya, Columbus. Puter ketemu di situ. Sehingga ada orang yang mikir aneh. Enggak harus menghadap Ka'bah. Sholat itu. Ini kita ke sana karena Ka'bah. Lah ngadep sana juga ketemu. Kan bumi bulat. Coba kalau nggak percaya tarik tali rapia itu, putar pasti ketemu nggak kalau? Tuh enak. Kita menghadap kiblat bukan barat. Kiblat artinya apa? Kiblat pertama dari qabilah, muncul kata kiblat. Qabilah sama dengan makbul, gampang. Allah mengatur, menentukan arah yang dimana kita berdoa pasti dikabul, yaitu kiblat. Oleh karena itu, ketika kita menghadap kiblat dan sholat khusus itu harus punya keyakinan pasti diterima. Itu arah dari Dia. Yang kedua, kiblat artinya kasih sayang. Kau kasih sayang. Sehingga ditemukan hadis ada kata qublah. Qublah artinya mencium. Min qublatir rajuli imra'atahu al-wudu, hadis. Dengan sebab seorang suami mencium istrinya maka dia wajib wudu. Batal apa enggak? Batal. Ada mencium tanpa kasih sayang? Gak ada. Itu nyium kerbau. Tuh. Dan yang ketiga artinya menghadap, wajah tuh at-tawajjuh kiblat. Baru kemudian kiblat maknanya yang dikenal oleh masyarakat identik dengan Ka'bah. Itu dia arah yang paling mustajab. Seorang sufi haus ilmu,
mendengar di sana ada seorang alim, dia kejar dalam rangka ingin mereguk ilmu. Dari kejauhan dia udah melihat, itu dia orangnya. Pas dia lihat orang yang dimaksud ilmunya tinggi, dia ingin berguru, dia meludahnya ke arah kiblat. Ini enggak jadi dia ngambil ilmu. Coba bayang kayak gitu arah kiblat yang kandungan maknanya. Sekarang wa ilal ardi kaifa sutihat, dihamparkan. Ketika dihamparkan, Allah ingin mengesankan kepada kita kuasanya, maka kita bisa beraktivitas di muka bumi. Dalam konteks nikmat yang diberikan lewat aktivitas atau bisa beraktivitas di bumi, maka dia sebut terhampar. Bukan cuma sekedar menyebut, tapi memang faktanya bisa bersepeda kalau nggak terhampar, bisa berkendara, bisa. Kemudian ketika saja dia menyebutkan bumi itu bulat seperti didukung oleh ilmu pengetahuan, ingin menunjukkan kita ini kecil. Baik saat disebut sebagai terhampar maupun bulat, memang dua-duanya menunjukkan kita ini kecil, sama dengan semua. Lihat dari ketinggian tertentu, dipakai pesawat, ada yang lagi main bola, semut main bola, kecil sekali. Bukankah itu menekan kesombongan kita, baik secara fisik, apalagi yang non fisik? Dia mungkin melawan Allah yang memberi informasi bahwa nanti ada kebangkitan, habis mati kita dihidupkan. Bahkan jika setuju sampai pada titik tidak ada mati tidak ada. Mati cuma proses pindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Jangan dikira di alam barzakh sekarang itu mereka mati. Kalau mereka mati enak, hidup yang bahagia di dunianya dekat dengan Allah, di sana juga bahagia. Yang luar biasa ingkarnya kepada Allah saat itu, di sana juga mendapatkan balasan. Barzakh artinya sekat, dinding. Dia melihat kehidupannya di dunia, dia juga melihat kehidupan nanti di akhirat. Tuh, kalau kata Pak Quraisy sehat, kita di kendaraan kacanya gelap, yang luar nggak melihat kita ngelihat dia kayak begitu. Tuh yang dalam barzakh melihat dia. Hidup, gak ada mati, maka ada dua kehidupan, dua kematian. Ilal ardi kaifa sutihat. Baru kemudian ayat berikutnya, yaitu cerita tentang Nabi Muhammad. Ya Muhammad, seolah Allah berkata begitu, aku tahu tantangan dakwahmu luar biasa berat. Lalu mereka tetap tak iman kepada kiamat dan hari akhir kebangkitan. Bukan karena engkau tak maksimal berusaha, bukan. Maka dihibur, emang dosa mereka diberi peringatan emang enggak, sama aja. Bukan engkau yang salah ya Muhammad, tapi emang mereka hatinya aku kunci. Kata Allah, menghibur kan, terasa menghibur. Maka ayat-ayat seperti itu disebut. Dalam konteks ini, objek dakwah yang kau hadapi luar biasa berat, jangan berhenti, fadzakir. Nah itu fadzakir. Ayat berikutnya, ya Muhammad, terus ingatkan. Coba kita lihat para ulama sebagai warasatul anbiya, rajin terus. Apalagi tentang
KM 50 berhenti nggak dikejar? Nggak berhenti. Itu mah contoh kecil ya. Terus diingatkan walaupun sampai kiamat, sampai ganti presiden lagi nih, kalau nggak ditegak terus diingetin. Aduh, susah banget, susah. Bukan cuma seperti menegakkan benang basah, bukan, tapi menegakkan sesuatu yang nggak ada, seolah begitu gambaran susahnya. Dan sekarang masih terus fadzakir. Kenapa? Innama anta muzakkir. Sebab tugas engkau itu memang cuma satu, yaitu mengingatkan. Tugas kita juga begitu. Ada anak Masya Allah susah sholat, terus ingatkan, terus ingatkan. Ayat lain kita temukan fadzakir innama anta muzakkir, fadzakir innafa'atiz zikra. Ada beri peringatan. Inna bukan jika, inna sungguh peringatan itu bermanfaat. Peringatan jangan cuma dibayangkan yang dari mulut kita, bukan. Ini namanya azikr, peringatan ini. Peringatan pakai Al-Quran. Ada terdetik dalam pikiran, ada peringatan dalam Al-Quran yang tak bermanfaat. Tak mungkin. Peringatan hakikatnya dari Allah, pasti bermanfaat, pasti. Dalam konteks keseharian kita di keluarga udah dinasihatin suruh rajin sholat. Enggak juga. Jangan dikira enggak. Nanti ada saatnya, bisa jadi ketika kita enggak ada dia baru sadar. Tuh, pasti manfaatnya. Ya, dulu ayah suka ingetin, dulu ibu suka ingetin, baru ingat. Ya betul tidak? Jadi hasil peringatan itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Tugas kita cuma itu. Itu sama insya Allah kita menghadapi anak-anak yang susah diingetin. Terus disayang, jangan diusir. Jangan diusir. Ya, ini fadzakir innama anta muzakkir. Sungguh tugasmu cuma satu. Pakai innama, cuma mengingatkan. Kalau ini adalah kebetulan lawan bicara Allah adalah Nabi Muhammad, bukan hanya berlaku buat Nabi Muhammad, buat kita. Yang penting dalam keseharian kita terhadap peringatan nunggu apa nyari, gitu masalahnya. Ya betul. Sejatinya nyari. Hari itu lebih dahsyat, artinya lebih sadar diri. Ya tidak? Datang, biar saya diingetin. Zaman para sahabat begitu. Para sahabat sengaja datang. Ya Allah, ya Rasulullah, nasihati aku. Nasihati lagi. Nasihati lagi. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Lagi ya Rasulullah, itu lagi, jangan marah. Sebab marah itu setan. Setan bukan cuma ketika marah, bukan membuat Allah jauh, tetapi membuat dirinya jauh. Coba orang lagi marah berantem, padahal dekat teriak-teriak. Kenapa? Kayak begitu pengaruh psikologisnya. Orang yang diajak bicara itu jauh, membuat dirinya jauh, suaranya keras. Ada nggak orang marah bisik-bisik? Lagi marah. Tuh, itu menunjukkan jauh. Kayak kita manggil jauh beda dengan manggil dekat. Maka nasihatnya jangan marah, jangan marah. Sebab marah membuatmu jauh. Bukan jauh dari Allah saja, dari teman bicara aja jadi jauh. Lasta alaihim bimusaitir. Ini lagi hiburan. Nabi begitu ambisi luar biasa, dakwahnya diterima dan mereka ikut.
Maka Allah bilang, engkau nggak bisa menguasai mereka. Tugasmu cuma menyampaikan. Ya, aku yang memberikan perubahan pada orang. Illa man tawalla wa kafar. Kayak begitu orang-orang yang berpaling dari ajaran dan yang ingkar. Apalagi sekarang luar biasa itu. Dulu sebelum 2024 pemilihan itu semua profesor perguruan tinggi nasihati apa enggak? Nasihati, dengar apa enggak? Dengar. Kenapa? Berpaling, ingkar, sampai sekarang nggak didengar. Dan mudah-mudahan yang ingatkan nggak bosan. Baru menghibur lagi, engkau tenang aja ya Muhammad. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nanti yang kayak begitu akan disiksa. Siksaannya akbar, lebih besar kata Allah bukan kata kita. Luar biasa. Yang kita tangkap itu pasti Allah akan menimpakan azab mereka-mereka yang ingkar. Apa iya? Gitu kita tanya. Ya pasti, karena tak ada tempat kembali kecuali kepadaku. Inna ilaina iyabahum, ya, summa inna alaina hisabahum. Kemudian dihisab. Padahal kan Allah nggak perlu menghisab, ya. Udah tahu Allah nggak perlu malaikat nyatet segala. Apa maknanya? Maknanya Al-Quran buat manusia, maka yang dipakai logikanya logika manusia. Ada timbangan. Ngapain Allah pakai nimbang-nimbang? Ini tidak. Logika manusia yang dipakai. Allahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya diserahkan kepada Ustaz Rahmat. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, saya sudah mendengarkan bagian dari kita mengenai fenomena sunatullah tampak di kami bumi ini. Dari pertanyaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian surat Al-Ghashiyah ini dari 1 sampai ke 16 kan cerita tentang cerita sebetulnya yang akan terjadi sudah di neraka juga nanti di surga. Sedangkan yang ke 17 sampai ke 20 itu keadaan yang sekarang kita lihat. Yang saya maknanya itu apa yang kita lihat tuh, kalau yang sekarang ini kita lihat Pak, misalnya langit tinggi, kemudian gunung-gunung itu dipecahkan, kemudian bumi itu terhampar. Itu kan real kita lihat sekarang ini Pak. Tapi kalau yang 1 sampai 16 itu kan akan terjadi, belum kita lihat. Nah, maksud saya kenapa nggak surat yang 17 sampai ke 20 itu yang di atas, kemudian yang lain ada di bawah, sehingga kita lihat bahwa manusia ini sudah, kita lihat gunung itu kuasa Tuhan dan sebagainya, kok masih belum percaya aja. Nah, ini lihat nanti di neraka akan demikian, atau nanti kalau orang yang baik nanti di surga akan demikian gitu. Jadi makna itu apa tuh Pak? Bahwa yang di atas itu kenapa yang di neraka dulu yang belum kita lihat. Tapi kalau yang dari 17 sampai ke 20 itu yang kita sekarang bisa lihat. Kira-kira itu Pak. Susah. Apa ini gitu? Maksud awalnya apa ini? Nah, sekolah. Nah, kalau nggak sekolah nanti itu gitu. Nanti kamu jadi orang tak berguna. Nanti Allah bilang kepada kita, sholat, puasa, zakat. Nanti. Kan konsep balasan itu nanti. Iya. Padahal cerita ini tidak saja terkait dengan balasan,
ayat 1 sampai dengan ayat 16 cerita gambaran tentang kehidupan nanti. Kehidupan nanti sama dan sebangun dengan kehidupan di dunia. Al-Quran cuma berdua, mengkategorikan dua kehidupan. Yang di surga, yang di dunia ada yang bahagia, ada yang menderita. Nanti juga di sana ada yang bahagia, ada yang menderita. Apa standarnya, sejauh mana kita berada, keberpihakan kita kepada Allah, maka nanti dibalas sesuai dengan amalan kita, gitu kurang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita tentang kehidupan akhirat memberikan keyakinan nanti ada kebangkitan, nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, gitu. Terus masih nggak percaya juga, biasa sunnahnya ditunjukkan kekuasaannya. Kenapa kekuasaannya yang ditunjukkan? Karena sepak terjang tingkah laku mereka menunjukkan, menuduh Allah tak mampu. Hajar aja udah, enggak ada balasan. Habis mati selesai kita. Sehingga paling puncak ekstrim, contoh ilustrasi ekstrimnya, dia anggap bunuh diri itu selesai. Itu udah cerminan bahwa habis mati selesai. Kayak begitu ingkarnya terhadap kebangkitan. Maka Allah menjawab, karena dituduh tak mampu, aku mampu. Ilustrasi logikanya, kalau saya tanya kepada si A, mampu panjat pinang, Allah nggak menjawab mampu, enggak. Jawabannya yang ada logikanya, berarti bang panjat pinang, panjat Monas aku, tuh gitu. Baru timbang menghidupkan orang yang sudah mati. Coba lihat, bikin bumi, bikin langit, bikin onta, bikin gunung, aku mampu. Siapa di antara itu? Tuh, gitu jawaban Allah. Ya, dalam rangka menunjukkan kuasanya. Baru dia cerita kepada kita tentang nasihatnya kepada Nabi Muhammad. Fazakir, terus ya Muhammad, terus ingatkan, sebab tugasmu mengingatkan. Walaupun bicaranya ayat ini kepada Nabi Muhammad saat itu, juga kepada kita. Ilustrasi keseharian dalam rumah tangga. Ada istri atau istri ada suami, terus ingatkan, ya, terus ingatkan, ya. Aku nanti melihat amal mengingatkanmu terhadap anakkah, terhadap istri suamikah, dan terhadap lingkungankah. Aku melihat. Kan tidak mungkin peringatan itu, apalagi dipahami peringatan dimaksud adalah Al-Quran. Rasulullah mengingatkan objek dakwahnya kan lewat Al-Quran. Maka Al-Quran disebut az-zikr. Tak mungkin mengingatkan pakai Al-Quran tak manfaat. Sebab ketika saja ada pada posisi pikiran, gak ada artinya ngeluarin ayat, itu harus diwaspadai. Allah dengar apa enggak? Dengar apa? Ayatku dianggap gak bermanfaat. Yang gak bermanfaat itu sebenarnya kita. Jadi pasti peringatan itu bermanfaat. Kalau ada fenomena tak bermanfaat, bukan Al-Qurannya yang tak bermanfaat, tapi orangnya. Kayak apa itu? Azan berkumandang, di sebelah masjid ada kandang kambing. Manfaat apa enggak? Itu azan bagi kambing. Ini kambing jawab. Kambing jawab. Enggak, tenang. Itu luar biasa itu. Untuk Pak Chandra udah paham, udah nggak jawab. Iya, kayak begitu, nggak mungkin. Oleh karena itu logika berikutnya, ya udah, yang nggak manfaat itu kami bacain Al-Quran, dibacain ayat, dibacain undang-undang dasar,
bacain pasal nggak bermanfaat. Kenapa? Kuasa di atas undang-undang. Allah di sini menunjukkan kekuasaannya. Nanti Allah Musab. Jadi demikian Pak. Ya, jangan Al-Quran mengikuti logika kita. Tapi bagaimana logika yang luar biasa tajam diselaraskan dengan tata letak ayat, runtutan cerita. Kayaknya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Udah kayaknya. Udah. Pak Zul buat minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau lihat dari ayat ke-21 ini kan semacam ini saja. Lisensi Allah kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan, ya. Dan lisensi itu kalau kita lihat rentang waktu itu ya singkat. Umur Rasulullah 40 sampai 63 tadi, hanya 23 tahun lisensi tadi yang bisa dia berikan peringatan. Nah, setelahnya itu tentu berikutnya akan lisensi dipegang oleh para rasyidin dan berikutnya. Sampai kepada saat kita ini, apakah lisensi itu ada pada diri kita, bagaimana diri kita ini lisensi ini kita juga ada beban gitu pada orang-orang menyampaikan hal yang benar gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kewajiban dakwah bukan cuma Nabi, para sahabat, tapi semua umatnya. Sehingga hadisnya bilang kita ini pemimpin, kullukum ra'i, ya, kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi. Itu. Jadi kita benar, paling tidak dai terhadap diri sendiri. Gitu. Malah fazakir innama anta muzakkir ini memberikan kesan psikologis Nabi. Seolah kayaknya udah nggak perlu dakwah lagi. Mereka hatinya udah dikunci. Diberi peringatan apa enggak sama aja. Apa artinya ada? Itu kondisi psikologis Nabi. Maka hadir Nabi Allah menghibur. Bahkan ini menegas terus ingetin gitu. Ya, jadi Al-Quran lewat struktur bahasanya memberikan informasi tentang psikologis Nabi yang paling dalam. Bahkan sampai secara psikologis Nabi beranggapan, aku ini Rasul apa bukan ya? Kok begitu dikasih mukjizat, kasih Al-Quran, malah dituduh mau dibunuh. Tergambar itu. Maka Allah datang memberitahu bahwa dia sungguh Rasul pakai sumpah, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, 3 penegasan. Demi Al-Quran, sungguh engkau adalah Rasul. Tuh memberikan informasi psikologis Nabi saat itu kayaknya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Udah siang Pak. Ntar emang Saya